Ini kan masih sering kita lihat sebagian saudara-saudara kita yang terkadang ketika ada satu agama yang ingin membangun rumah ibadah, secara syarat sudah mencukupi, izin sudah diurus, tetapi kemudian ada pihak-pihak yang memanas-manasi. Bahasa tembung kita, bahasa kita nih, mengompor-ngompori gitu kan, memprovokasi, sehingga akhirnya orang yang sudah mendapat izin untuk membangun rumah ibadah kemudian digeruduk dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malim Mudo dimanapun berada, alhamdulillah bertemu kembali bersama kami di sini, dan juga alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang santai kembali dengan guru kita Al-Ustaz Ahmad Muzani Al-Fadani. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mohon izin Ustaz meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang Ustaz. Ustaz, kita kan di Indonesia nih Ustaz, banyak sekali keragaman Ustaz. Ya. Banyak sekali kemajemukan. Kita banyak perbedaan suku, bahasa, budaya, termasuk banyak juga perbedaan agama Ustaz. Iya. Tak jarang kan ini menimbulkan gesekan dan konflik di tengah-tengah masyarakat Ustaz. Iya. Karena satu dan lain hal gitu Ustaz. Tentu yang menjadi persoalan kira-kira Ustaz, dalam menghadapi perbedaan ini, bagaimana sikap yang paling ideal yang harus dijadikan prinsip bagi seorang warga negara yang juga pasti sebagai seorang penganut agama Ustaz. Kira-kira bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita diberikan negara yang sangat luar biasa ya. Di dalamnya ada banyak perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, bahkan juga ada perbedaan agama. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah perbedaan itu tetapi kita bisa bersatu. Ya, tidak terjadi konflik yang besar selama ini di negara ini. Kita bisa mempertahankan negara ini agar tetap damai ya. Walaupun terkadang ada gesekan-gesekan, ada konflik-konflik kecil. Yang pastinya kita tetap berharap agar negara ini tetap damai, tetap bersatu ya. Kalau kita melihat atau belajar kepada negara-negara Timur Tengah ya, banyak sekarang negara-negara itu sudah hancur lebur. Padahal tidak seperti negara kita, banyaknya suku, banyaknya bahasa, banyaknya budaya, tidak seperti negara kita. Tapi alhamdulillah negara kita ini tetap damai dan bersatu. Nah, gesekan-gesekan kecil yang terjadi itu terkadang kan karena disebabkan adanya sikap egoisme, di mana terkadang ada orang-orang yang memaksakan ya pemahaman dia terhadap orang lain. Harus sama pahamnya. Ya, harus sama pahamnya. Kalau tidak, dia menganggap bahwa orang ini terkadang, mohon maaf, kadang kita saja yang Islam begitu sampai mengkafirkan begitu ya. Sampai terkadang ada sikap saling sesat menyesatkan. Nanti kalau berbeda agama ada sikap ingin menjatuhkan gitu ya. Menghalalkan darah. Iya, yang menghalalkan darah. Bahkan terkadang ada sikap-sikap, oh ini beda agama, begini segala macam. Halangi mereka untuk ibadah. Halangi mereka untuk membangun rumah ibadah dan lain sebagainya. Ini kan akibat dari keegoisan ya, tadi. Akibat dari keegoisan sebagian orang di antara kita. Nah, itu bukan hanya agama Islam saja ya, tetapi juga ada agama-agama lain yang memiliki sikap seperti itu. Tapi kebetulan kita di Indonesia ini kita sebagai mayoritas begitu. Nah, sikap apa yang harus kita tunjukkan khususnya sebagai seorang warga negara? Jadi kita harus bersikap moderat ya. Itu tadi, kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi keyakinan kita kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan pemahaman kita kepada orang lain begitu ya. Jadi kalau kita A, orang kita paksa harus A juga ya. Kalau kita B, ini terkadang ya hal-hal seperti ini terjadi di tengah-tengah masyarakat karena tidak adanya sikap moderat tadi gitu. Sikap memaklumi. Ya, sikap memaklumi apa yang menjadi keyakinan orang lain. Jadi kita berada di tengah-tengah. Disebut sikap moderat tadi. Disebut sikap moderat, tidak
terlalu ke kanan, tidak juga terlalu ke kiri. Mohon izin Ustaz, dalam konteks keislaman Ustaz, terkadang terdengar kabar atau rumor-rumor sebagian di kalangan umat Islam bahwa kalau dikatakan moderat itu adalah konsep dari Barat, konsep yang justru itu bisa menghancurkan Islam berdalam. Apakah hal tersebut benar atau bagaimana Ustaz? Ya, ada sebagian orang yang menganggap bahwa moderat ini adalah konsep Barat, bisa melemahkan Islam, gitu ya, benar. bisa merusak ajaran Islam. Iya, benar Ustaz. Ini tidak tepat. Hal ini tidak tepat karena sikap moderat itu adalah ajaran Islam itu sendiri. Sikap moderat tadi Ustaz? Iya, sebagaimana kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kamu sekalian sebagai umat yang wasata, umat yang tawassut, umat yang moderat, ya, yang adil. Dan dia tidak, ketika menyelesaikan masalah, tidak mengedepankan egoisme, tidak mengedepankan kekerasan, gitu. Itulah sikap tawassut itu. Dan ini adalah ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang dikatakan oleh para ulama adalah kelompok yang selamat nanti di akhirat, yang mereka itu memiliki cirinya, salah satunya itu adalah moderat tadi, ya, tawassut atau moderat tadi. Berarti Ustadz, kalau tadi Ustadz katakan bahwa konsep tawassut atau moderat ini merupakan ajaran Islam, ya, apakah pada prakteknya di zaman Nabi dan zaman sahabat hal ini juga terpraktekkan Ustadz? Kalaupun ada prakteknya, itu bagaimana Nabi dan para sahabat mempraktekkan sikap moderat ini Ustadz? Ya, seperti yang saya katakan tadi, karena ini adalah ajaran Islam, ya tentu hal ini dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membentuk negara kesatuan Republik Madinah. Ya, kan tidak hanya Islam saja, ada Yahudi, ada Nasrani, ya mereka dilindungi ketika mereka berkeyakinan, mereka beribadah, mereka dilindungi sebagai warga negara. Ya, sebagai warga negara kesatuan Republik Madinah, mereka dilindungi, gitu ya. Kalau berbicara soal praktek dari masa sahabat, kita tahu kan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang khalifah, ya. Adalah seorang Amirul Mukminin, ya. Jadi ketika beliau menjadi Amirul Mukminin atau khalifah yang keempat setelah Sayyidina Utsman, ya, beliau itu pernah kehilangan baju besi. Ya, pernah kehilangan baju besi, dan beliau tahu bahwa yang mencuri baju besinya itu adalah seorang Nasrani. Adalah orang yang beragama Kristen. Ya. Nah, kasus ini itu berlanjut sampai ke meja pengadilan. Ketika di pengadilan, ketika hakim menyidang lah ya, dalam proses persidangan, Sayyidina Ali itu dipanggil. Ya. Disidang nggak? Ya, disidang, dipanggil, begitu juga dengan Nasrani yang dituduhkan itu. Ya, benar. Ketika Sayyidina Ali dipanggil, kemudian oleh hakim disebut, ya Amirul Mukminin, gitu. Wahai pimpinannya orang mukmin. Sayyidina Ali protes kepada hakim. Jadi Sayyidina Ali mengatakan, jangan panggil aku Amirul Mukminin. Ya, kenapa? Karena setiap orang itu sama di hadapan hukum. Ya, benar. Ya, jadi beliau tidak egois. Mentang-mentang beliau itu Amirul Mukminin, ya, kemudian beliau harus diistimewakan. Oh, tidak, gitu. Beliau tidak mau itu saja. Ya, tidak. Ya, biasa saja, samakan seperti orang lain. Ya, samakan seperti orang-orang biasa pada umumnya. Karena konteksnya itu di mata hukum. Ya, karena konteksnya setiap orang di mata hukum itu sama, begitu. Dan dalam proses persidangan, ketika Sayyidina Ali tidak bisa menunjukkan bukti bahwa orang Nasrani inilah yang mencuri baju besinya Sayyidina Ali, karena tidak bisa dibuktikan, akhirnya persidangan berakhir dengan kekalahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali kalah saat itu. Kalah. Lalu bagaimana sikap Sayyidina Ali setelah itu? Ya, namanya sudah kalah, begitu ya. Namanya sudah kalah dalam proses persidangan, karena tidak bisa menunjukkan bukti, ya sudah, Sayyidina Ali legowo. Padahal beliau benar-benar yakin Nasrani tadi yang mengambil. Iya, Nasrani tadi yang mengambil, ya. Dan kalau kita pikir-pikir, kan saat itu beliau kan Amirul Mukminin. Ya, padahal beliau bisa presiden saja, gitu ya. Bisa saja mengerahkan pasukannya untuk. Iya, karena beliau presiden, bisa saja beliau mengatur hakim dan lain sebagainya, kan bisa saja. Tapi bukan itu sikap seorang muslim. Ya, yang
benar-benar menjalankan ajarannya, begitu ya. Nah, setelah proses ini terjadi, kemudian proses persidangan ini selesai, orang Nasrani tadi itu takjub dengan akhlaknya Sayyidina Ali. Ya, dengan akhlaknya Sayyidina Ali, orang Nasrani ini takjub. Kemudian karena ketakjubannya, akhirnya dia mengembalikan baju besi ini kepada Sayyidina Ali. Secara sukarela? Iya, secara sukarela. Dikembalikan kepada Sayyidina Ali. Kemudian karena luar biasa aja ya, akhlak Sayyidina Ali itu, akhirnya beliau meminta untuk dibimbing masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Justru kekalahan di sidang tadi membawa Sayyidina Ali kepada kemenangan yang lebih besar. Membawa kemenangan yang lebih besar. Dan nggak sampai otot-ototan gitu. Nggak sampai otot-ototan dan lain sebagainya. Masya Allah, beliau punya kekuasaan, tetapi beliau tidak mau memakai kekuasaan itu. Beliau bersikap adil. Beliau bersikap tawassut tadi, bersikap moderat tadi. Walaupun kepada orang yang berbeda, bahkan berbeda agama dengan berbeda keyakinan dengan beliau. Masya Allah, luar biasa. Berarti Ustaz, dari berbagai kisah tadi yang telah kita ceritakan loh Ustaz. Iya. Kalau kita aplikasikan nih secara keindonesiaan. Kira-kira sebagai seorang muslim Indonesia loh Ustaz ya. Iya. Dengan berbagai Islam macam Nusantara Islam Nusantara. Ya. Dalam berbagai kondisi ini, bagaimana kita Ustaz dalam mengaplikasikan sikap tawasul tadi dalam kehidupan sehari-hari dalam ke masyarakat kita? Jadi begini ya. Ini kan masih sering kita lihat sebagian saudara-saudara kita yang terkadang ketika ada satu agama yang ingin membangun rumah ibadah, secara syarat sudah mencukupi, izin sudah diurus, tetapi kemudian ada pihak-pihak yang memanas-manasi. Bahasa kita nih mengompor-ngompori gitu kan, memprovokasi, sehingga akhirnya orang yang sudah mendapat izin untuk membangun rumah ibadah kemudian digeruduk dan lain sebagainya, di demo dan lain sebagainya. Nah, ini bukan hanya Islam saja ya. Nah, ini jadi bukan hanya Islam saja. Jadi saya pernah menjumpai satu daerah yang kebetulan Islamnya itu minoritas. Jadi mereka ketika mereka ini ingin membuat pemakaman di daerah tersebut, itu mereka tidak bisa. Karena ketika mereka mau membeli tanah di daerah tersebut, itu tidak dikasih. Iya, nggak dikasih. Jadi kalau meninggal keluarga daerah itu yang muslim, jenazahnya mana, Ustaz? Jenazahnya dikirimkan keluar ke tempat yang bisa dimakamkan begitu ya. Itu mungkin imbas imbas balas dendam mungkin Ustaz ya. Jadi kan kalau misalnya di daerah minoritas Islam misalnya, mereka yang non-Islam diintervensi, justru akan membawa dampak yang sama Ustaz ya. Ya, jadi itulah kenapa kemudian kita gitu ya sebagai mayoritas harus bersikap moderat tadi. Karena terkadang di satu tempat justru ya kalau di sini mungkin agama kita yang menjadi mayoritas. Tetapi bisa saja di satu tempat justru agama kita menjadi minoritas. Makanya sikap moderat ini ya tidak hanya terkhusus kepada kita sebagai umat Islam saja, tetapi untuk semua warga negara. Ya, itulah yang disebut dengan moderasi beragama begitu ya. Artinya juga ya terkadang kan ada orang yang mengatakan wah Malim Mudo itu liberal, ingin menyudutkan Islam. Moderasi agama maksudnya mencampurkan semua agama. Ya, enggak begitu. Ya, apa yang menjadi keyakinan kita pegang. Ya, apa yang menjadi keyakinan orang lain kita hargai. Ya, apa yang menjadi pemahaman kita pegang. Apa yang menjadi pemahaman orang kita hargai. Ya, tanpa harus kita paksakan orang sama seperti kita. Kita ini nggak bisa sama ya. Betul. Dalam satu rumah aja kita bisa beda. Betul. Ya, antara saya dengan istri saya atau istri saya dengan anak-anaknya, saya begitu juga dengan anak-anak. Juga bisa terjadi perbedaan. Tapi walaupun tadi ada perbedaan, kalau ada sikap saling menghargai, ya itu yang penting. Sikap saling mengayomi, sikap saling merangkul, ya itu yang disebut akan dengan tetap bisa bersama, Ustaz. Itulah disebut dengan toleransi atau tawasud tadi, Ustaz. Tawasud tadi ya. Oh, berarti memang mungkin perlu banyak saya diluruskan tentang pandangan terhadap hal tersebut, ya. Berarti moderasi bukan berarti mencampur adukkan. Bukan. Tapi mungkin menyelaraskan gitu ya.
banyak Ustaz? Ya orang Nasrani juga kan nggak mau kalau dipaksa ke masjid kan. Benar. Sama-sama. Gitu. Ya sikap saling menghargai. Betul. Gitu. Jadi bersama tak harus sama. Iya, bersama tidak harus sama, tapi bisa selalu bersama gitu. Iya, berbeda pun bisa bersama-sama. Iya. Asal saling menghargai perbedaan, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas waktunya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua tentang konsep moderasi beragama, konsep tawasul dan sebagainya, dan kita khususnya umat Islam sekalian bisa kembali menciptakan image bahwa Islam ini benar-benar agama yang ramah, Ustaz, ya. Bukan yang suka marah-marah, Ustaz, ya. Dan menjadi perwujudan yang nyata tentang konsep Islam rahmatan lil alamin dimanapun berada. Terima kasih, Ustaz, atas waktunya. Mudah-mudahan selalu sehat, Ustaz. Dan jangan lupa terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe, juga share konten ini apabila dinilai bermanfaat, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.